Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Iqmal Saputra dengan NIM 20240140192. Dalam video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari UCP 3 AIK 2. Di sini yang pertama yaitu prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah dalam Islam memiliki prinsip dasar yang sangat penting, yaitu sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ibadah berasal dari kata abdun yang berarti hamba. Artinya ibadah merupakan bentuk pengakuan bahwa manusia adalah hamba Allah yang tunduk sepenuhnya. Di sini terdapat beberapa prinsip utama dalam ibadah, yaitu ikhlas, taat dan mengikuti syariat, kontinuitas dan bersih dari syirik. Ikhlas yaitu niat ibadah harus murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian manusia. Yang kedua, taat dan mengikuti syariat, yaitu tidak boleh membuat ibadah sendiri tanpa dasar syariat. Yang ketiga, kontinuitas, yaitu ibadah harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya saat sempat atau semangat saja. Bersih dari syirik, yaitu ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan prinsip ibadah bisa kita lihat dalam salat, puasa, zakat, dan haji. Yaitu habis itu yang kedua, hukum meninggalkan salat menurut 4 mazhab. Salat adalah tiang agama, maka meninggalkannya adalah dosa besar. Namun ulama berbeda pendapat soal hukum orang yang meninggalkan salat. Mazhab Hanafi, yaitu orang yang meninggalkan salat karena malas, tetap dihukum berat tapi tidak kafir. Hukumannya bisa dipenjara atau dicambuk hingga bertobat. Yang kedua yaitu mazhab Maliki yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas bisa dihukum mati tapi masih dianggap muslim. Yang ketiga mazhab Syafi'i, yaitu hampir sama dengan Maliki tetapi ditegaskan bahwa pelaku tetap muslim namun perbuatannya dosa besar. Yang ketiga mazhab Hanbali, yaitu Hanbali berpendapat paling keras, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa meninggalkan sholat meskipun karena malas bisa membuat seseorang kafir dan keluar dari Islam. Intinya semua mazhab sepakat bahwa meninggalkan sholat adalah dosa besar, tetapi berbeda dalam menetapkan status keimanannya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis puasa wajib dan sunnah. Puasa wajib diantaranya yaitu puasa Ramadan, puasa qada, dan puasa kafarat. Puasa Ramadan yaitu wajib bagi setiap muslim yang balik, berakal, dan mampu. Puasa qada yaitu mengganti puasa Ramadan yang tertinggal. Yang ketiga puasa kafarat yaitu denda atas pelanggaran tertentu seperti membatalkan puasa dengan sengaja. Yang keempat yaitu puasa nazar. Puasa nazar yaitu jika seseorang bernazar untuk berpuasa maka wajib ditepati. Selanjutnya puasa sunnah. Di antaranya puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, dan puasa Asyura dan Tasu'a. Yang puasa Senin Kemis itu dilaksanakan di setiap hari Senin dan Kamis. Yang kedua puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Yang ketiga puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, sangat dianjurkan bagi yang tidak berhaji. Yang keempat puasa Asyura dan Tasu'a, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Puasa sunnah memiliki banyak keutamaan seperti menghapus dosa, mendekatkan diri pada Allah, dan meningkatkan ketakwaan. Soal yang keempat yaitu definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, wakaf. Zakat fitrah yaitu wajib dibayar oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai penyucian diri, besarannya satu sah atau 2,5 kilo bahan pokok.
Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal yaitu zakat harta seperti emas, perak, tabungan, hasil perdagangan, dan lain-lain. Dikeluarkan 2,5% jika sudah mencapai nisab. Yang ketiga infak. Infak yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah tanpa syarat tertentu, bisa kapan saja tanpa batasan jumlah. Yang keempat sedekah. Sedekah yaitu lebih luas dari infak, bisa dalam bentuk senyum, bantuan tenaga, maupun materi. Yang kelima wakaf. Wakaf yaitu menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya untuk umum, seperti tanah untuk masjid atau sekolah. Perbedaan utamanya adalah pada sifat wajib atau sunnah, serta cara dan waktu pelaksanaannya. Yang kelima yaitu kriteria 8 ansaf menurut Muhammadiyah. Dalam Islam zakat harus diberikan kepada 8 golongan atau ansaf yang berhak menerimanya. Muhammadiyah menghadapi ini dengan pendekatan kontekstual dan berikut 8 ansaf tersebut. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mualaf, yang kelima rakib, keenam garimin, yang ketujuh fisabilillah, dan ke-8 ibnu sabil. Yang pertama fakir yaitu tidak punya harta dan penghasilan cukup. Yang kedua miskin memiliki penghasilan tapi belum mencukupi kebutuhan dasar. Yang ketiga amil yaitu pengelola zakat yang profesional dan amanah. Yang keempat mualaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan perlu penguatan. Yang kelima rikab yaitu dulu budak, sekarang diartikan sebagai pembebasan dari belenggu modern seperti kemiskinan struktural. Yang keenam garimin, orang yang terlilit utang untuk kepentingan masalah. Yang ketujuh fisabilillah yaitu segala hal yang mendukung perjuangan di jalan Allah, termasuk pendidikan, dakwah, dan sosial. Yang ke-8 ibnu sabil yaitu musafir yang kehabisan bekal. Muhammadiyah menyesuaikan pengelola zakat agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat masa kini. Demikianlah penjelasan saya untuk ujian UCP 3 ini. Semoga dapat dipahami dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.